Halo, selamat pagi teman-teman milenials. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua sehat dan semangat selalu jalani hari-hari kita. Di sharing session kita yang saat ini akan kita adakan. Sudah banyak yang gabung juga nih. Kita akan membahas teman-teman tema kita terkait dengan tantangan karir advokat milenial di era new normal dan masa depan. Nah, nanti 1 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 11 teman-teman juga boleh bertanya ketika kita akan sharing. Apapun bisa ditanya teman-teman, mau terkait dengan tema ataupun juga terkait dengan dunia hukum itu sendiri. Kita ada punya narasumber namanya Kayudis. Sebentar lagi dia akan masuk. Kita tunggu saja teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bebas, silahkan langsung membuat pertanyaannya aja boleh. Sebelumnya, saya akan jelasin dulu teman-teman kenapa tema ini kita angkat teman-teman. Pertama yaitu kita melihat bahwa tantangan karir di era pandemi saat ini sungguh banyak banget teman-teman. Di semua lini terdampak pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat itu kena dampak banget teman-teman dari dampak pandemi COVID-19 ini, termasuk juga dunia hukum, terutamanya karir advokat atau kepengacaraan. Nah, kepengacaraan yang biasanya bertemu dengan klien dengan gampang atau mungkin mereka juga bisa melakukan sidang, sekarang udah mulai banyak diadaptasi atau beralih ke dunia online, seperti sidang online. Terus juga teman-teman kita tahu bahwa ada ada beberapa yang melakukan uh, hubung apa informasi jarak jauh. Jadi banyak banget yang betul-betul teradaptasi teman-teman dengan adanya dampak pandemi. Nah, nanti teman-teman juga bebas bertanya apa aja. Kita akan mulai teman-teman tanya dengan Kak Yudis. Kita undang Kak dulu Kak Yudisnya ya teman-teman ya. Nah, sambil kita tunggu Kak Yudis join. Kita punya 1 jam ke depan waktu. Nanti bebas tanya apa aja dan kita usahakan untuk jawab Mas Yudis dan saya sendiri teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya. Halo, udah banyak juga yang gabung nih. Mas Lastri, hai. Kepoin hukum, Vito, Bro Vito. Ada juga Indonesia Pintar, hai. Maratul Fitria, hai Fitri. Rafli Umar, halo bro. Semoga sehat-sehat teman-teman ya, tetap patuhi prokes kemanapun kalian pergi. Dan juga teman-teman yang lagi di jalan atau lagi di tempat lain yang saat ini mendengarkan IG Live kita juga, nanti kita akan save, jadi teman-teman bisa nonton untuk bisa bisa nonton nanti kapan aja teman-teman ya. Nah, kita undang Kak Yudis untuk hadir. Mana nih Kak Yudis? Kita undang ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu Kak Yudis, mungkin ada yang pengen tanya-tanya tentang dunia hukum. Dunia hukum kan luas banget nih teman-teman. Jadi boleh nanya-nanya apa aja, kita akan jawab sebisa kita. Oke, sambil menunggu Kak Yudis. Wah, wah banyak banget ya yang udah hadir juga nih. Nggak kerasa, udah pada nggak sabar ya dengar ilmu yang sangat bermanfaat nanti dari narasumber kita. Oke, kita sambil nunggu Kak Yudis ya teman-teman ya. Kak Yudis lagi antri untuk masuk. Halo, apa kabar Fitria?
Kak Fitria ini teman-teman juga nanti akan jadi narasumber kita di Suara Milenial yang mungkin ke-9 ya Kak ya. Ini juga merupakan seorang mahasiswi Universitas Indonesia teman-teman yang sangat berprestasi banget nih, punya luaran proceeding dan konferensi-konferensi internasional ya Kak Fitri. Di kita akan bahas lebih lanjut nanti di Suara Milenial yang ke-9 mungkin ya. Mudah-mudahan Kak Fitri juga bisa. Oke, sambil kita menunggu dari Kak Yudis untuk join. Halo Bro Rafli, Rafli Umar 15, hai. Sehat selalu bro. Mimin Celoteh Hukum, hai Min. Sukses, sehat selalu di tengah kesibukannya. Kapan-kapan kita collab lagi ya Min ya. Teman-teman, ini memang kenapa kita ngangkat, teman-teman cerita sedikit ya kenapa kita ngangkat tema ini. Ini dari kemarin sudah banyak banget yang request kita teman-teman. Kenapa milenial hukum belum ngangkat nih tentang tema advokat milenial yang saat ini benar-benar terdampak banget nih pekerjaan advokat, baik dari sidang-sidang online, baik dari pertemuan-pertemuan yang ya memang akan sangat sulit ya teman-teman. Biasanya advokat-advokat itu bertemu mungkin di beberapa restoran atau beberapa tempat-tempat umum. Jadi saat ini memang sangat sulit banget nih. Jadi memang betul-betul hampir mungkin semua advokat merasakan dampaknya. Siap, siap Min, celoteh hukum, sukses selalu. Nah, jadi kebetulan kita juga melihat bahwa ini dengan adanya era baru atau new normal, normal yang baru, banyak banget harus adaptasi yang dilakukan oleh teman-teman advokat, teman-teman. Harus banyak juga mereka dari advokat-advokat ini yang akhirnya berhubungan jarak jauh, mengkomunikasikan, baik mereka email ataupun mereka melakukan aktivitas-aktivitas seperti surat kuasa, terus mereka juga ya kita tahu sendiri teman-teman sidang juga online, terus mereka juga bertemu dengan klien itu ya sangat-sangat sulit, sehingga kita melihat bahwa memang uh, sangat butuh juga aturan-aturan mungkin ya teman-teman ke depan. Seperti kita tahu bahwa ada sidang online itu sudah dari tahun lalu dibuat, mungkin ke depan mungkin akan ada formula kebijakan-kebijakan baru nih teman-teman, agar juga bisa menemukan jalan yang ya kita bisa lihat nanti. Memang sih kalau teman kita bahas tentang sidang online nih, kita tahu bahwa sudah dari 2 tahun yang lalu ya teman-teman itu sudah tercanangkan e-court teman-teman. Kalau teman-teman tahu bahwa adanya sidang online itu memang sudah lama sih dicanangkan. Nah, namun karena kemarin juga pandemi, akhirnya ini memang akhirnya terlaksana juga. Tapi kan ada aturan-aturan pelaksana, aturan-aturan teknisnya yang harus juga diperhatikan. Mengingat memang bukan saja kita pengen online, tapi juga kita pengen menjaga keselamatan dari terdakwa dan para penegak hukum, di mana ada hakim, ada juga jaksa, dan ada pengacara dan penonton-penonton sidang ya nanti. Nah, diharapkan ada aturan-aturan mungkin nanti yang ke depan lebih baik, sehingga akan sangat bagus nih buat uh, ke depan nanti persidangan-persidangan itu teman-teman ya. Oke, kita tunggu Kak Yudis untuk masuk. Masih nunggu Kak Yudis ya teman-teman ya. Teman-teman, halo, Legal Logic. Ah, ini miminnya keren banget. Postingan-postingannya juga kreatif. Salut buat Legal Logic juga yang mulai merintis, namun sudah punya hampir 500 ya kalau nggak salah followersnya ya teman-teman. Kita lihat di sini Kayudisnya. Kita invite Kayudis ya teman-teman ya.
Ini Kak Yudi sudah masuk nih teman-teman. Kita akan invite Kak Yudis. Nanti teman-teman bebas bertanya apa aja teman-teman ya terkait dengan tema acara kita tentang dunia hukum. Wah, halo Kak. Oh, Halo, halo. Ya, terima kasih Kak Yudis sudah berkenan hadir di acara Suara Milenial kita yang keenam. Tadi saya sudah menjelaskan teman-teman milenials terkait dengan tema latar belakang kita mengangkat acara ini nih. Nah, di sini ada juga banyak anak Fakultas Hukum dan ada juga teman-teman advokat yang sedang menonton kita dan nanti akan kita rekam jadi ini akan bisa mereka nonton lagi. Nah, sebelum kita mulai ke acara, mengingat waktu Kak Yudis juga nggak banyak, beliau sibuk banget nih teman-teman. Jadi kita mungkin minta Kak Yudis memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman milenial. Silahkan Kak. baik. Selamat pagi semuanya. Di- Nama saya Yudhistira Aditya Susatyo. Saya di sini sebagai managing partner dari Yudhistira Susatyo and Partner. Saya dari S1 saya itu Fakultas Hukum Atmajaya, S2-nya itu UPH, sekarang saya tengah lagi menjalankan S3 saya sebagai dokter hukum Universitas Pelita Harapan. Wow. Apalagi satu hal, S2 saya juga di Universitas Pelita Harapan. Wah. Oke, keren banget Kak Yudis. Perkenalan singkatnya, teman-teman. Kak Yudis ini, seperti yang disampaikan oleh beliau sekarang managing partners di Yudhistira Susatyo and Partners ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh bertanya sambil kita sharing. Silakan tanya aja. Di sini udah banyak juga yang masuk buat pertanyaan. Nanti Kak Yudis berusaha nanti setelah sharing akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, oke Kak Yudis, kita mulai nih. Langsung ke pertanyaan-pertanyaan kita ya Kak. Ya, baik. Oke, pertanyaan kita yang pertama nih, Kak Yudis. Apa Ya, kesibukan keseharian saat ini dari Kak Yudis nih? Boleh diceritain nggak? boleh. Kesibukan saya di sini selain saya sebagai lawyer di sini, saya juga di sini kita jangan menganggap pandemi ini sebagai halangan kita untuk berproduktif, tapi saya juga sedang menjalankan ke bisnis ya kecil-kecilan sih. Kalau ditanya, Yudis kamu kerja apa selain lawyer? Dagang. Ya kenapa kita harus mau untuk dagang? Kan itu yang penting kita tidak mencuri, tidak Ya. ngeras. Ya di sini saya ada dagang lampu buat jalan ya. Tapi produk ini dari Korea, lampu PJU. Selain itu juga saya bisnisnya juga tentang lampu antivirus yang dari Finlandia. Terus ada juga dagang produk dari Italia. Wow. Dari Italia. Selain itu bisnis saya juga perminyakan Wah. sama ya yang kecil-kecil lah tambang. Wow. Wah. Luar biasa teman-teman. Ternyata Kak Yudis ini di tengah kesibukannya sebagai seorang advokat juga, ternyata beliau juga menggeluti berbagai macam bisnis teman-teman. Yang kita tahu disebutkan tadi oleh Kak Yudis, berbagai sektor lini ternyata di usianya yang muda itu tidak menghalangi Kak Yudis untuk melakukan hal-hal baru teman-teman, melakukan hal-hal bisnis yang digemarinya juga seperti hobi-hobinya juga terkait dengan hal itu. Nah, oke Kak Yudis, kita tadi udah dengar kesibukan keseharian dari Kak Yudis teman-teman. Kita coba tanya Kak Yudis pertanyaan yang kedua nih. Apa alasan Kak Yudis terjun ke dalam dunia hukum khususnya advokat nih Kak? Silahkan. Ya, alasan saya terjun di dunia advokat ini pada awalnya memang saya memang suka bidang saya, dan saya juga ini saya agak nyantai aja ya, jangan terlalu Ya. kaku supaya saya juga nggak yang bosen. Ah, Nah, saya boleh jujur nih, saya waktu SMA cari jurusan yang tidak ada matematikanya, nggak ada hitung-hitungannya. wow. Jadi yang hafalan, kan saya lihat kan hafalan itu apa? Pas saya lihat hukum komunikasi, pas saya baca lagi glossary, wah hukum ini lebih menarik. Apalagi kan waktu, wah dengan hukum saya bisa menjadi penegak hukum, bisa membela masyarakat di sini.
Karena kan kita sebagai lawyer ini tidak harus kan kita membela yang membayar, tapi kita di Ya. sini juga namanya itu officium Nobel. Nobel itu lawyer itu profesi yang mulia. Jadi selain kita misal ada yang mendapatkan duit juga kita, kalau dalam agama saya mendapatkan pahala juga kita jika kita membantu masyarakat yang tidak mampu. Ini Wah. terjun ke dunia hukum karena saya tertarik dengan isu-isu yang soal misalnya tindak pidana korupsi atau tindak pidana terus utang, saya tertarik, makanya saya langsung wah. Dan setelah saya menjalankan emang saya bidang saya cocok. Dan mungkin untuk adik-adik mahasiswanya di sini sudah semester berapa ya, atau sudah Nah, pendidik? boleh itu ditanya oleh Kak Yudis teman-teman, nanti silakan ditulis di komentar teman-teman ya, bisa kenalan langsung dengan Kak Yudis juga. Ya Silakan kita, lanjutkan Kak. mungkin saya supaya kita dengan teman-teman saja kali ya, Iya, ya boleh Kak teman-teman. kenal sebagai teman, saya juga sebagai teman kalian, kalian juga sebagai teman saya. Mm-mm. Wah, ternyata teman-teman tadi udah kita dengar langsung dari Kak Yudis, kenapa alasan beliau mengambil jurusan atau kegiatan di bidang hukum ini. Teman-teman kita lihat bahwa ternyata Kak Yudis itu gemar teman-teman terjun di bidang hukum, dia gemar dengan melihat tindakan-tindakan korupsi. Akhirnya beliau berpikir bahwa bagaimana caranya untuk membantu pemerintah atau mungkin melihat bahwa ternyata di bidang-bidang korupsi itu gak baik teman-teman. Nah, di situ ada celah-celah juga yang nanti akan kita bisa lihat bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran atau mungkin teman-teman kita nggak bisa melihat sesuatu hal itu salah atau benar. Begitu kayak. Nah, Dua sisi koin yang kita tidak ya, pisahkan, dan kita tidak bisa menjudge orang ini salah. Tapi sebagai seseorang pengacara kita harus menganalisa. Bahkan nah, orang yang datang ke pengacara, tapi kita menganalisa, bukan berarti kita membela orang yang salah ini bebas. Mungkin orang salah ini bisa kita ringankan hukumannya atau seperti apa. nah, itu teman-teman. Jadi menarik banget nih pembukaan dari Kak Yudis. Ternyata saya sepakat banget nih, dan teman-teman saya juga sepakat apa kata Kak Yudis bahwa seperti dua mata koin tadi, orang yang salah pun mereka masih punya kebenaran untuk dibela teman-teman. Nah, kita bisa lihat Kak Yudis ini saat ini sedang menempuh doktoral. Jadi S1-nya hukum, S2-nya hukum, S3-nya sekarang hukum juga. Jadi kita bisa lihat betapa Kak Yudis itu cinta banget nih teman-teman dengan dunia hukum itu sendiri. Nah, sekarang di doktoralnya di semester berapa Kak? Saya sudah menginjak semester 4 sebentar lagi. Wah, Mulai menulis-nulis hasil penelitian. Ya, wah, ini tahun depan saya sudah mulai disertasi ya Kak. mengemban. Hmm. Wah, keren banget nih teman-teman. Ini udah banyak juga yang hadir, banyak yang bertanya juga. Ada pertanyaan, Hmm, hmm, banyak bagaimana banget nih. membela bukti bersalah di pengadilan? Wah, bagaimana membela klien kita yang terbukti bersalah di pengadilan. Nah, itu gimana tuh, Kak? Nah, kita harus melihat dulu profiling lebih tepatnya klien kita gimana, dan kita harus mendengar data atau cerita yang sebenarnya dari klien kita. Dan setelah itu kita harus, mungkin kan kalau di pengadilan itu ya kita harus ada saksi ahli sama harus ada saksi dari klien itu. Hmm. Wah, itu teman-teman jawaban dari Kak Yudis untuk Bro Sandi Tuan Situmorang ya. Ya, Semoga puas dengan di Tumonang, iya. ya jawabannya teman-teman ya. Kita lanjut lagi nih Kak Yudis. Pertanyaan kita yang ketiga. Siapa sih Kak yang menginspirasi Kak Yudis terjun ke dunia hukum, khususnya dunia advokat nih, ke pengacaraan Kak? Silakan. Saya berhasil dengan Hotma Sitompul. Oh, Mas Sitompul, beliau adalah lawyer hebat dan sudah menjadi inspirasi saya. wow. Ternyata Kak Yudis ini mengidolakan Hotma Sitompul ya, kayak yang kita lihat Ya, banyak sekali. karena Hotman Paris yang lihat mobil Ferrari, ya bukan.
Oh, gitu kayak kita lihat memang Kak atau Pak Hotma itu banyak banget dia membela masyarakat termarginalkan, khususnya ketika dia membentuk LBH Mawar Saron, begitu kayak. Oke, oke, oke. Kita lanjut nih Kak, pertanyaan kita yang keempat. Apakah keluarga Kak Yudis mendukung langkah untuk menjadi seorang advokat, Kak? Kalau keluarga saya selalu mengajarkan ketika sudah dalam kuliah ini, terserah kalian. Saya ini kan contohnya bapak saya ya. Saya ini kan sudah membiayai sekolah Anda, sudah membiayai. Sekarang tinggal memilih pilihan Anda. Anda suka hukum ya, berarti Anda harus bisa bertanggung jawab dengan pilihan Anda. Dan jadi apapun pilihan anak-anaknya, itu orang tua saya selalu mendukung. Asal anak kita sebagai anak-anak bisa bertanggung jawab apa yang kita pilih. Dan kita sudah milih itu kita nyesel. Kita kok gue milih ini nyesel ya. Itu kan tanggung jawab kita dan orang tua tidak pernah memaksa. Wow. Ternyata teman-teman, Kak Yudis ini betul-betul di tengah keluarganya pun demokratis ya teman-teman, di mana keluarga atau orang tua dari Kak Yudis tadi kita dengar mendukung banget nih apa langkah yang diambil oleh anaknya teman-teman. Tinggal Kak Yudisnya bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah diambilnya. Berarti nggak ada halangan nih teman-teman terkait dengan pilihan Kak Yudis. Lanjut nih Kak, apa sih suka dukanya Kak selama kita tahu Kak Yudis sudah jalan 3 tahun nih di dunia hukum, khususnya advokat. Apa aja sih Kak suka dukanya selama ini yang dirasain? Boleh di-sharing dong? Ya, suka dukanya ya. Sebenarnya sih kalau dalam pandemi ini dukanya banyak. Ya, Iya, iya, suka. boleh. Kita kan di sini selain sudah membela klien, kita mendapatkan networking. Selain itu kan dari mulut ke mulut kan orang yang kita bela, nanti pakai ini aja. Dan selain itu juga sukanya juga kita networking, ya mungkin ya profitnya ya sebagai ini. Selain itu juga ketika saya memenangkan suatu kasus itu ada kepuasan dari diri saya dan itu kebanggaan. Ini nih. Dan Oh. tapi dukanya dukanya itu ya di saat pandemik inilah yang Hmm. ini sudah kontak sama klien. Ah, Pas saya menjalankan, Mas, tar dulu ya, karena pandemik. Waduh, di situ saya, apa yang work from home ini, yang waktu itu kan, oh. Oh. dan dukanya juga ketika kita lagi menjalankan perkara daring, khususnya pidana ya, kita tidak bisa kan melihat lawan kita tuh apakah dia benar bohong atau tidak berbohong. Karena kan Hmm. kita lihat orang itu secara langsung, Iya. gerak geriknya seperti apa, tapi kalau secara daring itu kekurangannya itu kita tidak bisa melihat itu. Hmm. Dan dukanya kita juga ya orderan klien ya, Iya. tapi harus kita dari diri kita sendiri. Oh. Kan kita sebagai lawyer itu menjadi orang yang diam saja di kantor, duduk di ruangan, tapi kita harus keluar, Hmm. cari, mencari networking, khususnya kita nongkrong kan atau entertain, Iya, iya. kita jalin. Pertama Oh. kita jangan sampai putus, silaturahmi harus terus dijaga, karena dari situlah kita mendapatkan klien. Iya. Jangan kita juga bisa berteman nih kuliah, jangan kita udah gitu ya kita udah lupa, itu harus dijaga karena siapa tahu dari situlah kita itu sebuah klien itu rezeki. Karena ada pepatah bilang zaman sekarang, banyak teman banyak yang networking banyak rezeki. Hmm. Jadi kita jadi seorang lawyer itu tidak cuma pintar otak aja, tapi networkingnya juga harus luas. Hmm. Sepintar-pintarnya orang tapi tidak ada networking, itu buat saya sih nothing ya. Hmm. Jadi percuma kita pintar, IPK tinggi, tapi networking tidak ada. Pertemanan Oh. tidak luas, itu nothing buat saya. Wow. Jadi untuk mengatasi dukanya itu ya, kita harus bergerak.
harus mempunyai inovasi dan Wah, kreatif gitu kayak. kreatif. Wah, ternyata teman-teman kita bisa dengar langsung dari Kak Yudis. Setahun kemarin, hampir sekarang udah jalan 1,5 tahun, suka dukanya sangat banyak juga yang dirasakan oleh Kak Yudis nih teman-teman millennials. Banyak Dukanya suka, banyak duka juga yang dirasakan oleh Kak Yudis. Ini pertanyaan kita juga nyambung nih Kak, selanjutnya terkait dengan pertanyaan kita yang saat ini tadi. Apa saja tantangan yang saat ini Kak Yudis rasain nih di era new normal nih ya Kak, atau bisa disebut pemerintah era normal yang baru yang dihadapi Kak Yudis sebagai seorang advokat? Apa aja sih Kak tantangan-tantangannya? Nah, tantangan-tantangannya yang tadi karena COVID ini mungkin ada orang yang takut untuk keluar sehingga menjadikan itu parno sehingga yang kasusnya jatuh pending. Itu pertama. Yang kedua, ya kita berinteraksi dengan orang itu serba salah ya. Di samping kita juga ada parno kerumunan, tapi di situ saya harus menjalankan sebagai advokat, sebagai yang advokat bertanggung jawab. Yang ketiga itu dari ini sih, sidang melalui daring itu yang menurut saya itu kurang ya, kurang efisien. Karena kan lebih enak itu kita secara langsung. Karena daring itu hambatan tiba-tiba zoom-nya Ya, error, benar. error atau nge-lag itu yang menjadi hambatan. Hmm, Sama wah, tantangan kita tidak memproses waktu, maka percaya sama saya susah kita untuk bisa mendapatkan klien. Jadi harus, oh, wah, nah itu terakhir ya klien yang tadinya mungkin di pandemik banyak yang mau berdatangan, sekarang mereka membatasi diri karena ada yang takut keluar kan, ada yang bagaimana, ada yang benar. dibatasi jamnya. Wah, ternyata bukan hanya Kayudisnya sendiri, ternyata klien-klien Kayudis juga teman-teman terdampak juga atau memiliki juga kesulitan nih teman-teman untuk bertemu dengan Kayudis dan melakukan ketemu langsung di satu tempat sangat sulit nih teman-teman. Salah satu tantangannya di era new normal saat ini. Apalagi Apa yang juga bertambah Kak? Hmm? ketika pengadilan tuh jam dibatasi. Oh ya. Dan itu sore, sekarang saya cuma bisa sampai siang. Jadi itu juga yang membuat saya tuh harus pagi-pagi bolak-balik pengadilan. Karena setahu saya, jam setengah satu tuh pengadilan sudah tidak terima untuk misalnya mengajukan gugatan, memasukkan surat kuasa. Itu juga menjadi tantangan yang pembatasan pemotongan jam. Hmm. Wah, ternyata ini benar teman-teman. Seperti yang dibilang oleh Kak Yudis, setengah 1 udah nggak terima lagi pemasukan surat kuasa dan gugatan, sehingga jadwal sidang pun nggak bisa lagi seperti dulu teman-teman. Bisa sampai sore malam, cuma terbatas doang sampai siang. Nggak bisa lagi teman-teman. Nah ini tantangannya. Ini banyak juga yang sudah nanya nih Kak. Ya, Wah, ini izin tanya di DM. Wah, saya buka DM dulu ya. Boleh nih, coba. saya bacain nih Kak. Dari Ica Asri. Cak Asri, Assalamualaikum Kak, aku mau tanya yang di live IG. Ini nggak apa-apa ya, aku bacain ya Ica ya. Boleh dijawab, boleh saya akan tanya ya. Ini terkait dengan case nih Kak Yudis. ya, Case-nya, case-nya Sis Ica nih. Mohon izin ya, saya tanya ya Ica. Kak, aku mau tanya yang di live IG. Dulu kan di tahun 2020 ada berita seorang siswa atau mahasiswa, ya aku lupa, dia itu dibegal. Dan si mahasiswa atau siswa itu membawa cutter atau pisau kecil bekas kerajinan di sekolah. Nah, ya. si mahasiswa itu kan mau melindungi dirinya, dan si begal itu tertusuk oleh pisau kecil punya siswa atau mahasiswa itu. Dan kenapa yang dijerat hukumnya malah si siswa atau mahasiswa tersebut? Mungkin ya memang karena si siswa atau mahasiswa itu membawa senjata tajam. Tapi kan itu bekas kerajinan. Tolong dijawab Kak Yudis. Terima kasih. Dan mungkin kenapa ini ditangkap? Karena kan asumsinya penegak hukum mungkin berbeda-beda ya, khususnya asumsinya polisi. Mungkin polisi kan berasumsi ini ada yang
berniat pembunuhan berencana atau seperti apa. Tapi kan kalau kita melihat secara analisa, kembali lagi kita sebagai pengacara bisa menganalisa. Kalau saya analisa kan dia mau membela diri, Hmm. ya dong, dari begal, apalagi bahaya mengancam. Mungkin saya kalau ada di posisi mahasiswa itu mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Ketika saya lagi ada dalam ancaman, mungkin bukan karakter lagi, bisa yang lain kalau saya karena ini Iya, iya, benar. Terkait punya dengan jiwa juga. Indonesia ini lebih bijak ya. Mereka harus bisa melihat, tidak melihat satu sisi aja, tapi dari beberapa sisi. Hmm. Tapi kan yang saya sangat memprihatinkan dari hukum Indonesia ini, sayangnya kebanyakan hukum ini, beberapa hukum ini tuh hanya satu sisi saja. Jadi yang dilihat mahasiswa ini salah, bawa cutter. Dan harus lihat sisi-sisi lainnya. Ada satu sisi karena dia membela dirinya, karena si begalnya memulai duluan. Ya kan mungkin kalau begalnya tidak memulai, dia tidak akan ada pakai Iya, cutter. benar Kak. Ya biarpun itu bekas kerajinan, itu namanya benda tajam. Tapi ya Iya, saya tidak menyalahkan tuh mahasiswa itu hanya mau melindungi diri, iya betul. mau melindungi diri dari si begal itu. Wah, itu. Supaya adil, begal itu juga dihukum juga setelah Hmm. dia keluar. Jangan hanya dianya saja, Nah, diri. hmm. Wah, itu sis Ica tadi ya, Ica Asri yang tadi nanya kita di DM. Tadi itu jawaban Kak Yudis. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, nanti bisa nonton di live IG yang kita udah save nanti ya. Kalau nanti mau lebih lengkapnya jawaban dari Kak Yudis. Oke nih Kak Yudis, kita lanjut ke pertanyaan kita yang ke-7 Kak. Menurut Kak Yudis sendiri nih, masa depan dunia advokat itu gimana sih Kak ke depan? Apalagi terdampak pandemi dan kita lihat sekarang ini banyak banget adaptasi. Ke depan menurut Kak Yudis itu masa depan dunia advokat itu gimana sih di pandangan Kak Yudis? Silakan Kak. Masa depan dunia advokat ini ya, Mm. ini tergantung dari mungkin kan regulasi-regulasi yang, dan mungkin advokat ini akan banyak dibutuhkan, lebih banyak dibutuhkan nantinya. Tapi tergantung dari improve filsafat kita sebagai advokat harus sering up to date. Apalagi Hmm. regulasi yang berubah saya. Undang-undang ketenaga kerjaan kan yang omnibus law sekarang kan sudah diketok. Dan Hmm. ini juga revisi UU KPK. Ya. Mungkin teman-teman yang hendak mengambil pengacara atau terkait dengan pengacara Nah, ya, benar Kak. up to date ya dalam peraturan-peraturan baru. Kuncinya sih membaca. Baik. Hmm. Jangan kita tidak tidak melakukan budaya membaca-baca. Hmm. Dibaca, dimengerti, jangan dihafal. Dihafal lupa, tapi dimengerti. Hmm. Karena saya juga sebagai anggota tuh dimengerti untuk regulasinya, apa sih nih regulasinya. Bukan saya hafal mati plek gitu, itu bakal lupa. Lupa. Dan untuk ke Wah. depan ini juga bisa bisa menjadi profesi yang banyak diminati masyarakat ya. Hmm. Tapi Wah. tidak canggih. Mungkin nanti banyak ide-ide yang berupa aplikasi kan legal, bantuan hukum, Hmm. ada ide seperti itu. Jadi kayak Gojek lah, Oh kita ya. bantuan hukum tinggal order di aplikasi. Yang saya lihat kemarin ada Golau ya, tapi tidak tahu deh ini sudah berjalan atau belum tuh. Hmm. Wah, ternyata ini teman-teman apa tadi yang diceritakan oleh Kak Yudis terkait dengan masa depan dunia advokat ini cemerlang banget nih, cerang. Ini bagi teman-teman millennials yang juga pengen jadi kayak Kak Yudis, pengen jadi advokat juga, silakan teman-teman. Asal teman-teman juga jangan lupa untuk membaca seperti kata Kak Yudis tadi, karena advokat itu betul-betul bermain di pikiran teman-teman di otak. Jadi kalau teman-teman kalah update dengan
mungkin penegak hukum lain atau mungkin dengan hal-hal lain bisa kalah nih teman-teman di persidangan. Begitu ya Kak Yudis ya. Pokoknya untuk kedepannya kan yang menjadi bagusnya ini kita bisa bermitra dengan penegak hukum Polri, jaksa, Hmm. jaksaan, Hmm. dengan mungkin kan kementerian, karena kan misalnya Kementerian Pertanahan, karena kan kasus kita bukan hanya perdata pidana, kan pertanahan juga mungkin banyak Wow. berpotensi untuk memberantas mafia tanah. Wah, keren banget. Benar-benar Kementerian Agraria Kak ya. Ya, mafia tanah, BPN. Karena saya BPN ya. banyak juga mengenai kasus tanah, khususnya Hmm. di Kalsel, Kaltim, daerah Hmm. Gresik. Itu daerah Wow. ya ibu kota juga ada sih mafia tanah. Wah. Ini teman-teman, ternyata Kak Yudis juga expert di bidang hukum pertanahan nih teman-teman, hukum agraria. Nanti teman-teman yang juga concernnya terhadap hukum administrasi negara atau hukum pertanahan, boleh juga titip pertanyaan nanti teman-teman di situ ya, untuk kita tanyakan ke Kak Yudis. Oke Kak, kita lanjut nih ke pertanyaan kita yang ke-8. Kita tahu nih Kak, saat ini kan banyak banget mahasiswa-mahasiswa hukum yang pengen jadi pengacara karena melihat bahwa dunia kepengacaraan itu glamour. Mereka bisa dibilang orang-orang yang berjas pakai rapi-rapi semua. Nah, kalau menurut Kak Yudis nih, seorang advokat itu seharusnya bagaimana sih Kak? Menurut Kak Yudis? Silakan Kak. Ya, mungkin saya waktu masih menjadi mahasiswa saya juga berpikir seperti itu, tapi setelah saya melihat sisi-sisinya, ya tidak semua avokat itu ya gimana ya, ya tidak glamour, tapi tergantung kualitas diri kita. Kita mau glamour tapi kualitas kita tidak ada dan kita tidak kurang update, itu juga orang tidak akan lihat. Mungkin first impression kita ya penampilan harus glamour, rapi, karena di situ nilai jual kita juga. Mungkin dari jamnya, sepatunya tuh nilai jual kita. Jadi jangan kita jadi advokat tuh ya jangan aja kita advokat pakai baju compang camping, itu orang Hmm. percaya. Oh, wow. Pertama ya penampilan tuh penting, Penampilan penting. lebih penting juga Otaknya juga. otaknya dan networkingnya, seperti Hotmart Glamour yang kemana, tapi dia networking juga luas. Hmm. Setuju, setuju. Ini kasusnya kan ya pilot kalau nggak salah ya Hotmart itu. Tapi mengapa dia semua kasus dia Nah, kenapa tuh, Kak? networkingnya Hmm. dan menjalin kerja, kita harus sering-sering sebagai advokat itu bisa menjalin kerjasama dengan Polri, Jaksa Agung, ya polisi-polisi yang kena Polres, ya harus sering mengulang sih mereka juga agar supaya mereka tuh bisa menjadi mitra kita untuk membantu proses kita menjalani kasus yang kita tangani ini. Karena Nah, tanpa mereka proses itu tidak akan selanjutnya lancar. oke, Kak. Nggak mungkin kan kita menangkap orang pidana, pas kan polisi juga bekerja. Itu Iya. kita sebagai pengacara mendampingi klien kita untuk membuat laporan, untuk menindaklanjut kasus tersebut, khususnya di instansi pengadilan-pengadilan juga kita harus silaturahmi, merangkul. Wah. Kita harus emosional ke mereka itu dapat. Hmm. Jangan kita cuman nih kayak cuman sebutuhnya aja udah gitu udah, jangan seperti itu, jangan pekan, tapi emosional kita pun dan emosional kita kepada klien juga kita harus membangun. Hmm. Buat klien itu seperti teman atau keluarga kita, sehingga kita membela klien itu bukan terpaksa atau bukan karena uang, tapi karena oh ini kita sebagai teman atau sebagai keluarga. Jadi itu yang akan membuat kita termotivasi untuk maju dan tidak pantang menyerah. Tentang menyerah. Oh.
Wah, banyak banget nih ternyata cerita Kak Yudis nih buat teman-teman anak yang sekarang lagi kuliah di bangku Fakultas Hukum ataupun teman-teman yang pengen bercita-cita pengen jadi kayak Kak Yudis. Tadi itu udah diceritakan Kak Yudis terkait dengan bagaimana advokat itu harusnya bagaimana berpraktek atau mereka bekerja, networking dan hal-hal lainnya lengkap banget udah dijelasin oleh Kak Yudis. Nah, kita lanjut nih Kak. Ini teman-teman sambil ini ya, banyak banget nih yang udah join juga, silakan bertanya nanti ya sambil kita ini. Apa Teman-teman nih pengalaman unik Kak Yudi saat menjalankan tugas selama ini sebagai advokat nih Kak? Boleh diceritain nggak? unik ya. Iya, iya. Ini ada yang lucu, ada yang ajaib sih. Iya, apa tuh Kak? Jadi pengalaman uniknya nih, saya membela klien ini keluarga nih ya. Ya ini kasus perceraian nih. Perceraian. Yang unik dari klien ini nih, kayak saya menceritakan ini, tiba-tiba si pihak lawan tuh pernah nih, saya membandingkan setelah sidang, tiba-tiba pihak lawan menyamperin saya mau nyerang saya gitu. Wow. Kaget saya, Hmm. kayak saya mau dilempar pakai handphone. Kamu, Wah. tapi di situ untung saya tidak, langsung saya bisa, bu ada apa bu? Langsung satpam dan datang nyamperin. Hmm. Ibu-ibu nih kayak ibu si suaminya nih sudah tinggal. Kamu Oh. hati nggak punya nurani, kamu malah ini, karena dia si lawan ini kalah marah, Hmm. marahnya Oh. bagi pengacaranya. Oh coba Wow. tampil tidak membela dia, anak saya nggak akan kalah. Apalagi si klien ini kalah hak asuh kamu itu. Oh. Wow. Ternyata. Ngobrol sama klien saya nih, cari di toilet, tiba-tiba ada ibu-ibu ngikutin saya, mau ngelempar saya gitu langsung. Oh, ibu ini siapa ya? Saya ibunya yang lawan Anda ya? Ibunya. Iya, ya macem-macem. Ada teman saya cewek pernah Hmm? diganggu Wow, ibu. digambar Kak ya? Ya, gara-gara sama seperti saya juga membela lawan, Dan menang juga kayak Kak Yudis. membela kliennya sama pihak lawan dijambak. Hmm. Tapi di situ untung satpamnya juga langsung datang. Tapi sudah Hmm. bonyok-bonyok dikit. Oh. Ya, jadi di dunia lawyer itu kalau ada yang seperti itu ya jangan kaget teman-teman. Karena pasti ada lah polemik-poleminya. Wah. Mungkin ada yang kita juga bisa jadikan konspirasi. Kita mengambil, saya ini membela orang yang terzolimi. Tapi saya malah dianggap saya ini membela, karena lawan saya itu teman saya. Tapi di sini saya kembali lagi. Di sini kan kita profesional. Sebagai Ya. advokat profesional. Profesionalitas kita. Mungkin di dalam pergaulan dia ini teman saya, tapi kalau saya lagi menjalankan profesi saya harus profesional. Tidak boleh saya, karena lawan teman saya mundur. Tidak bisa. Hmm. Karena ya, kita sebagai advokat tidak berhak kita mencabut kuasa klien. Tapi harus klien kita yang mencabut kuasa. Hmm. Karena itu kode etik. Oh gitu kayak. Dan itu pengalaman, ada teman saya yang unik. Ngomel-ngomel minta, Dis, lo cabut kuasa ya. Macam-macam itu. Saya sih akan tetap aja berlanjut. Karena itu profesi saya, dan kan sebagai advokat saya berhak memilih klien. Iya. Membela, dan seharusnya si orang lain itu tidak berhak mengintervensi saya untuk saya membela. Sampai ada yang nanya ke teman saya, itu serius dibayar berapa sih sama tuh orang sampai bela tuh orang? Ya itu kan Wow. harus ditanya ya sama si pihak lawan. Ya itu kan internalnya lawyer kepada klien. Nah, wah ada Hmm. yang menarik ini.
Wah, ada pertanyaan menarik nih, Kak. Tuan Sitomorang. Dari, saya bacain aja nih, Kak ya. Kalau ada kekerasan di dalam persidangan. Nah, ini menarik nih, karena tadi barusan seperti Kak Ayu diceritain. Kalau ada kekerasan di dalam persidangan, dengan atau di dalam persidangan dengan ataupun di luar persidangan. Seperti yang Kak sampaikan. Apakah itu tidak bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib, Kak? Nah, gimana tuh, Kak? Sebenarnya bisa saja karena kan dia sudah melakukan tindak kekerasan. Ya, Teman saya itu udah jika bonyok ya. misal ada luka sedikit itu sudah ada bukti. Ya. Tapi saya di sini kan udah melihat lagi kalau saya tidak pakai hati nurani ya saya langsung laporkan saja ke ya perlu aja, tapi saya di sini masih pakai hati nurani karena saya melihat oh dia seorang ibu. Hmm. Ya mungkin saya akan Wow. jalur perdamaian dulu, tidak langsung saya lapor. Bu, ini ada apa ibu seperti itu? Tapi Hmm. tidak bisa pakai cara baik-baik ya saya terpaksa Wah. pihak yang berwajib yang memproses dia. Iya, iya, iya. Bagus nih, setuju banget nih. Saya juga, kalau ditanya pertanyaan yang sama, saya juga akan jawab sama persis seperti yang Kak Yudis jawab, teman-teman. Kita tahu memang ibu itu tadi kan dia keluarganya yang kalah, karena Kak Yudis tadi kliennya memenangkan case tersebut. Nah, ibu tadi yang tidak terima, akhirnya melakukan tindakan itu, tapi Kak Yudis dengan hati yang terbuka, memaafkan dan bertanya dulu kenapa ibu itu melakukan itu, dan memahami dengan hati nuraninya. Nah, ketika tidak bisa lagi diselesaikan dengan restoratif justice, teman-teman, atau mediasi, nah mungkin Kak Yudis, itu pilihan Kak Yudis untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Begitu ya, Kak ya? Kalau mediasi sudah tidak bisa, ibu itu tetap melakukan kekerasan lebih lanjut, saya terpaksa pihak berwajib harus turun. Hmm, wow. Betul-betul. Nih, kira-kiranya Yang pun diterima ya oleh Sandi ya. saya terima yang apalagi yang lebih uniknya nih klien saya ini punya masalah hutang Hmm, sama si orang ini. Tapi si orang ini kita sudah menyelesaikan baik-baik, tapi kita untuk mediasi aja tidak pernah mau si orang penggugat ini. Malah dia akan ambon rumah kayak datengin preman-preman mau berangkat. hmm. Itu kan saya Wow. bilang rasa kalau menagih hutang kan tidak seperti itu mendatengin preman rumah, apalagi di situ orang tuanya yang sudah Ya, pensiun ya, di travel gitu kan stres namanya orang tua. betul, betul, Kak. Karena ya nggak sampai triliun, cuman ya 250 juta sih. Ya itu juga sebenarnya sih bukan salah saya investasi. Terus di tengah-tengah tuh pas corona dia mundur. Hmm. Memang dia bukan prestasi, tapi malah klien saya yang digugat. Oh. Nah ini nanti tanggal 10 saya mau mendampingi klien saya untuk mengasih keterangan. Wow. Keterangan ke pengadilan. Karena klien saya dipanggil. Hmm. Wow, ternyata Musyawarah tidak diindahkan, tidak dijawab, malah dia menghindar terus untuk perdamaian. wah. Ternyata banyak banget nih teman-teman pengalaman Kak Yudis baik di dalam persidangan maupun pengalaman-pengalaman klien dari Kak Yudis yang ternyata juga hal-hal unik ya teman-teman, kita bisa bilang hal-hal unik yang dirasakan oleh klien-klien Kak Yudis nih. Ada yang mau ditambahin nggak? Apa Kak? Ya mungkin di pendapat saya ya. Nah kita sebagai advokat ini juga jangan kita menjadi advokat yang selalu menyerang, tapi kita harus yang advokatnya kan juga harus bisa mendamaikan seseorang atau bisa pakai jalan negosiasi dan perdamaian. Sepakat. Nah kan orang yang kita pakai jalur perdamaian, orang yang mau dinamaikannya menghindar. Berarti kan emang bukan dari misalnya klien kitanya yang nggak mau Ya. damai, pihak lawan juga mau ribut. Benar. Nah, pendapat saya sih kuncinya ya, kalau kita menjadi advokat itu satu tuh terus tekun, gigih ya,
terus sabar, dan networking itu diperlukan. Hmm. Wah. Dan sebagai advokat emosional atau seperti apa, ya kita harus ya bisa mengendalikan diri. Hmm. Nah itu, ini teman-temannya tadi yang dibilang Kak Yudis, tekun, gigi, sabar, dan perluas networking teman-teman. And Nah, kontrol. controlling diri Dan teman-teman kalau ya. kita emosi membludak Hmm. juga, Wah. kita emosi membludak-bludak kan. Nah, apalagi ada yang waktu udah Ah, lama ya, yang kayak ikat pinggang kalau iya, nggak salah. bener Kak di bagian pusat kayak, Ya, iya, bener banget nih. pukul, aduh itu mah udah tindak kekerasan terhadap hakim Nah, yang mulia kan. iya, benar. Makanya teman-teman saya setuju banget nih teman-teman apa yang kata Kak Yudis barusan bahwa advokat itu, pengacara itu dia teman-teman bukan hanya dia membela siapa yang salah teman-teman, tapi mencari kebenaran teman-teman. Nah, walaupun dia kelihatannya jadi tidak sebenarnya tidak boleh memihak ya, tapi dia mencari kebenaran dari si klien tersebut. Sehingga dia tidak boleh juga ikutan emosi ini teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Kak Yudis tadi, contoh-contoh orang-orang yang ikutan emosi, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Justru harusnya keberadaan dari advokat itu menenangkan dari orang-orang yang sedang bisa kita bilang berselisih ya. Begitu ya Kak ya? Negosiasi kita Hmm, bernegosiasi juga soal betul. Ya, ilmu-ilmu bernegosiasi juga perlu teman-teman seperti yang dibilang oleh Kayu di sini. Nah, ini kita sambil nunggu Sandi melanjutkan pertanyaannya. Kita lanjut dulu Kak Yudis. Harapan ke depan nih Kak, ingin ada aturan seperti apa nih yang mengatur bagaimana terkait dunia hukum khususnya advokat. Mulai dari kegiatan era new normal sekarang sampai di masa depan nih Kak, sesuai tema kita. Silakan Kak. mungkin harapan saya ya, kita sebagai advokat itu dalam bekerja itu tolong untuk tidak dibatasi. Tolong tidak dibatasi ya. Karena kan kita totalitas untuk bela klien kita kan seperti apa, dan kita kan membela masyarakat juga. Klien kita ini kan juga rakyat juga. Saya juga rakyat. Hmm, betul Kak. Jadi tolong misalnya jangan, kita kan klien kita di luar kota, kita dibatasi dengan aturan yang membingungkan gitu Hmm. dalam menjalankan tugas tuh. Wah. Juga tolong regulasi peraturan itu jangan yang, karena kan ada beberapa undang-undang yang ada memihak ke satu pihak ya. Dalam undang-undang Mhm. itu tidak berat Hmm. sebelum itu, mungkin ada harus beberapa undang-undang yang harus dikaji lagi. Kaji lagi. Contoh seperti undang-undang asuransi ya. Undang-undang asuransi ini kan lebih memihak ke pelaku usaha kan. Iya, benar. Tapi ke si nasabahnya itu perlindungan hukumnya itu mana? Ketika dia Hmm. mana perlindungan hukumnya? Hmm. Padahal kan tuh undang-undang asuransi harusnya bisa mengacu ke undang-undang asuransi itu. Ya sampai nanti Wah. dia susah berarti OJK harus turun tangan Hmm. karena perusahaan asuransi ini kan berada di bawah naungannya OJK. Ya. Jadi Nah. ya regulasi atau undang-undang hukum ini jangan yang membingungkan atau multitafsir. Mungkin sebelum mau diketoknya RUU atau undang-undang ini, saya harap sih sosialisasi ya terhadap masyarakat supaya masyarakat bisa mengerti kan, yang mungkin selain lawyer. Sepakat. Benar-benar, Kak. Nah, sepakat juga apa yang kata Kak Yudis, teman-teman. Banyak banget perlu regulasi yang dipermudah. Seperti Kak Yudis nih, dia punya klien di luar Jakarta, namun kesulitan untuk pertemuan atau hal semacam itu, kayak pernah kita lihat dulu, kalau nggak salah Kak, ada ini kayak pembatasan SIKM tuh.
bagi penegak hukum, tapi advokat nggak dapet ya kemarin ya. Tapi akhirnya direvisi dapet ya. Nah, iya, nah itu yang saya sangat sayangkan waktu kita sebagai advokat kan, padahal kita advokat juga membela masyarakat, jika masyarakat kita di Hmm. luar kota, kita mau Hmm. bagaimana Oh. seperti SIKM seperti itu, seperti kemarin. Makanya kita kemarin kan, ya, advokat peradi kan kita protes, akhirnya direvisikan. Iya benar. Akhirnya dimasukkan lagi kayak penegak hukum advokat sebagai termasuk dari keempat penegak hukum tadi ya. Kita jangan sampai kita dianggapnya ini kita ini mitra advokat. Hmm. Saya keberatan. Saya harap advokat ini kan juga penegak hukum. Hmm. Kita dianggap sebagai mitra saja, tapi kita juga penegak hukum. Karena kita juga membela masyarakat loh. Ya, betul. Ini ada, makasih Kak Yudis atas pertanyaan jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Kevin Asegaf 20. Sebagai advokat, sudah berapa kali Bapak Yudis ikut beracara di pengadilan? Wah, silakan Kak. Sudah berapa kali beracara di pengadilan nih? Hmm, dari Ini tahun banyak banget ya Kak ya? ya kalau di beracara di pengadilan sudah ya bisa bilang 3 atau 5 ya, 3 sampai 5 ya. Wow. Polda, saya pernah Polda kan, saya ke Polda. Mm-mm. Tanah pertanahan, Mm-mm. PR kan, Menteri Agraria. Wow. Terkait pengadilan agama tadi Kak yang cerai juga Kak ya? Ya, Pengadilan hubungan industrial juga nggak sih Kak? ya, Pengadilan hubungan industrial PHI? industrial iya, Wow, wow banyak banget nih. pendampingi aja. Ya memang kita tahu juga kayu di sini teman-teman managing partner ya teman-teman punya tim juga partner-partnernya, asosiat-asosiat di kantornya sehingga Kayudis hanya terjun ke beberapa case saja yang Kayudis bisa saat itu. Jadi nggak semuanya Kayudis nih handle ya. Nah, kita jadi advokat itu one man show juga. Kita harus punya, Hmm, kalian kamu ke bagian ini, kamu bagian ini. Jadi jangan semua kita ini, ya. semua kita mau makan sendiri. Hmm. Jadi advokat ya satu poin lagi itu paling penting teamwork. Itu penting Teamwork, teamwork. benar. Karena kan zaman sekarang itu teamwork yang Benar Kak. jangan Tuh. individu udah nggak pakai. Nah, dengar teman-teman ya apa yang dibilang oleh Kak Yudis, teamwork, karena nggak bisa individu sekarang udah nggak kepake. Nah, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan dari Bro Wah, Sandi Tuan Tumorang. wah, Apakah ada undang-undang yang mengatur besaran upah advokat dan kalau klien tidak ada uang untuk membayar advokat, apakah ada advokat yang diberikan oleh negara secara gratis? Oh, bantuan hukum gratis nih Kak, gimana tuh Kak? kalau bantuan hukum gratis itu bukan negara ya. Jadi kan saya tadi sudah bilang kita tidak selalu membela yang bayar. Tapi saya di sini juga pernah membela orang itu tidak tanpa biaya. Itu jadi pro bono gitu. Wow. Jadi fee saya emang nggak dibayar, fee advokat ya. Jadi It's cool, it's cool. pro bono. Hmm. Dan ada Wah. apa yang saya baca advokat itu upah itu kan 20% dari besaran yang kasus, misalnya kasus tanah kan besaran ini kan ya 20%. 20%. Dan tetapi ini tergantung dari kesepakatan perjanjian success fee ya antara klien dengan pengacara yang dia pakai. Hmm. Ada juga yang waktu itu ngasih saya juga 50%, itu kan karena kesepakatan Hmm. dia. Wah. 30 30 ya. ya, tapi kalau misalnya orang itu tidak, karena saya lihat oh kasihan bisa lah, misalnya saya pernah waktu kasih ya udah 10% aja Hmm. karena saya kasihan. Oh, jadi intinya kesepakatan aja Kak ya yang menentukan besarannya itu ya. Ya, Hmm. Wah, terima kasih Kak Yudis atas jawabannya. Ini ada lanjut Kak. Banyak banget nih pertanyaan kita batasin teman-teman mengingat Kak Yudis juga lagi sibuk ya. Kita ada pertanyaan lanjutan dari
Marco Vanro. Tadi Wah, Kak Yudis ada bahas asuransi. Bagaimana perlindungan terhadap nasabah asuransi Kresna? PKPU diajukan oleh krediturnya, jelas-jelas perusahaan asuransi hanya boleh diajukan oleh OJK. Bagaimana pendapatnya dari Kak Yudis? Terima kasih. Nah, gimana tuh Kak? asuransi Kresna ya. Ya, ini juga lagi saya mau tangani juga nih asuransi Kresna nih. Oh iya Nah, gitu Kak ya. lagi bolak-balik untuk Marco ya. Saya lagi juga Hmm. mendatangi OJK. Ini gimana kok bisa mereka tiba-tiba ngajuin PKPU? Jelas Hmm. karena pada Kresna skemanya mereka itu tidak pernah dilaporkan ke OJK. Oh. Harusnya kan asuransi ini harusnya bisa sudah konfirmasi ke OJK dulu nih saya mau PKPU karena saya tidak sanggup bayar nasabah-nasabah. Hmm. Ya sekarang Indosuria dia PKPU, Hmm. tapi KPU-nya tuh dibayar tuh cuma 0,1%, utang 2M Hmm. 1 juta. Hmm. Nah, itu gila sih. Wow. Ternyata itu ya Marco Vanro ya. Tadi jawaban dari Kak Yudis ya. Semoga puas dengan jawaban Kak Yudis terkait dengan asuransi di Kresna tadi. Nah, Harus ini ada hmm, harus ada konfirmasi atau laporan ke OJK. Nah, laporan ke OJK konfirmasi. lanjut Kresna tapi sampai sekarang ini saya lagi kejar terus. Khususnya juga Kejar saya terus. pihak Komisi 11. DPR RI ya, Kak. Wah, kita doakan semoga Kak Yudis membela hak-hak nasabah segera mereka mendapatkan hak-haknya kembali. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kevin Asegaf 20. Ada berapa banyak tim di kantor lawyer Bapak Yudis? Apa kantor Bapak buka lowongan untuk penambahan tim di law firm Bapak Yudis? Wah, ini mungkin teman-teman yang pengen ini kali kayak pengen magang mungkin internship di kantornya Yudhistira Susatyo and Partners Law Firm. Boleh, Kak, diinformasikan? Hmm, saat ini tim saya sih ada 5 ya. 55. 5. Tapi untuk lowongan nanti ya mungkin lagi saya pertimbangkan dulu apakah saya buka lowongan atau seperti apa. Hmm. Wah, itu ya Kevin Asegaf ya. Nanti Eh, silakan. Oh ini mungkin bisa kita ini juga Kak. Gimana nih teman-teman atau anak-anak milenial, sobat-sobat milenial yang ingin berhubungan mungkin bertanya tentang hukum atau mungkin hal-hal dunia advokat lebih lanjut ke Kak Yudis, bisa nanyanya hubungnya kemana Kak? ya mungkin ya kalau mau nanya ya silahkan ya saya bisa tulis komennya Hmm, ya tulis silakan Kak. DM IG saya ya Wah, itu teman-teman. Kak Yudis sudah di sini berbaik ya hati memberikan DM bisa Instagram, ini nanti IG bisa hubungin saya di situ. Nah, itu Instagram Kak Yudis, @yudistira pakai H, Susatyo pakai E, teman-temannya ejaan lama. Nah, nanti teman-teman bisa hubungin Kak Yudis, dan Kak Yudis Instagram akan bantu jawaban. Gimana Kak? because ini Instagram for public ya. Oke, jadi itu akun for public. Nah, oke. Nah, mungkin ini teman-teman Kak, mengingat juga waktu kita dan kesibukan Kak Yudis yang sebentar lagi akan berangkat juga, ada kegiatan sudah ditunggu. Terkait terakhir ini Kak, apa pesan untuk milenials yang masih duduk di bangku kuliah, hukum, dan ingin menjadi seorang advokat muda dan hebat seperti Kak Yudis? Silahkan Kak. Untuk para teman-teman milenial untuk bisa menjadi advokat jangan pernah bosan untuk update, untuk membaca, dan jangan juga pernah bosan untuk explore Explore. dan mencari tahu dan mempercayai regulasinya. Hmm. Dan pesan harus networking harus diperluas dari sekarang. Hmm. Bisa diperluas networking dari sekarang. Wah. Setelah teman-teman selesai kuliah, pasti kan harus mencari pekerjaan, mencari dong job untuk bisa magang di advokat. Networking harus diperluas sama ya. Jangan lupa organisasi juga dijalankan ya di kampus. Nah, itu
Itu teman-teman, kita lihat memang Kak Yudis juga aktif banyak banget organisasi yang digeluti oleh beliau, sehingga di mana kita bisa lihat Kak Yudis bukan hanya berbicara, tapi juga bertindak, melakukan apa yang diomongkannya. Seperti tadi Kak Yudis sudah bilang, ada dua teman-teman ya. Yang pertama, bagi teman-teman yang pengen jadi advokat kayak Kak Yudis, jangan lupa baca buku. Baca buku, update informasi terbaru, dan yang kedua adalah perbanyak atau perluas jaringan teman-teman. Karena itu yang akan juga membantu teman-teman nanti di dalam dunia advokat ketika teman-teman millennials sudah lulus di Fakultas Hukum kampus teman-teman yang saat ini sedang kuliah. Ada tambahan Kak Yudis? Mungkin bisa ya mencari mentor yang pas untuk kita. Cari mentor. Mencari mentor tuh. Sekarang juga Oh, masih mentor juga. wah banyak banget. Sudah berpengalaman seperti Bontor Bontor Tobing itu mentor saya. Siapa Kak? Coba dulu lagi Kak. Bontor Tobing, pengacara Bontor Prof. Tobing. Tobing. Oh, Bontor Tobing. Wah. Ternyata Kak Yudis, seperti yang Kak Yudis bilang tadi teman-teman ya, cari mentor teman-teman. Untuk membimbing atau memberitahu teman-teman juga, baik dia di luar kampus maupun di dalam kampus. Baik dosen maupun praktisi teman-teman. Begitu Kak ya? Nah, ada teman-teman milenial, teman-teman bapaknya atau teman-teman orang tuanya yang loyal. Bertanya-tanya, harus banyak bertanya. Tanya-tanya aja soal advokat itu gimana sih? Banyak bertanya, harus banyak komunikasi. Dan harus tahu apa baca. Wah. Dan beli advokat itu harus sesuai dengan minat kita dan sesuai dengan hati nurani kita. Kita mau advokat kan jangan karena dipaksa ya. Tapi milenial dan harus dari kemuan teman-teman milenial dan wah emang gue tetap advokat bukan karena orang tua kamu jadi advokat ya. Kalau itu karena terpaksa, pesan saya sih jangan. Nah, itu teman-teman. Seperti kata Kak Yudis, kalau teman-teman jadi advokat karena terpaksa atau karena paksaan, jangan teman-teman. Tapi berdasarkan keinginan teman-teman sendiri. Karena seperti yang tadi kita di awal ceritakan oleh Kak Yudis sendiri diberikan keleluasaan, kebebasan untuk memilih terkait dengan jalan hidupnya, namun juga diberikan tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambilnya. Nah, sepertinya Kak Yudis mau nambahin lagi? Ada yang tambahin nggak? Ya selain itu juga kita sebagai advokat ada side ya ini saran aja ya side job Side job. job ya. Oh, teman-teman. Mungkin ini jarang ya didengar oleh teman-teman dari advokat-advokat atau apa ya. Jadi advokat juga mungkin boleh mencari kerja sampingan, teman-teman. Side job. Seperti Ya, dosen kali kayak. dan boleh atau kayak saya tadi kan dagang juga. Dagang. Oh iya, seperti Kak Yudis, teman-teman. Dengan memperluas jaringannya, beliau juga komisaris di 3 perusahaan, teman-teman. Nah, oke Kak Yudis, mungkin ada satu quote Kak, hukum yang menjadikan semangat nih Kak, buat teman-teman milenial saat ini yang lagi nonton, walaupun nanti yang akan menonton tayangan ini ulang Kak. Boleh Kak? Quote saya ini kan juga buat partai saya di P3 tapi juga ini saya akan berlakukan untuk teman-teman milenial saya ya. Siap. Anak Silakan. harus melek Ulangin Kak, putus-putus. anak muda harus melek hukum. Wah. Anak muda atau bisa kita sebut millennials atau Gen Z harus melek hukum. Nah, Melek hukum itulah kita bisa menyampaikan pendapat sesuai dengan peraturan. oh, dengan Sampai melek hukum itu kita menyampaikan dengan peraturan. lagi. Wah, Jadi kita wah banyak banget. hukum ya. Hmm. Pesan saya. Nah, itu pesan Kak Yudis. Nah, kalau dari saya sendiri, admin di acara ini, mungkin saya sedikit mengutip kata-kata dari Ketum Pradi nih, Kak. Prof. Otto Hasibuan. Beliau sempat berbicara beberapa waktu yang lalu, advokat itu adalah orang yang berpikir. Nah, setuju Kak ya? Setuju. Setuju banget. Biar mengerjakan kasusnya harus gimana cara kalau tidak berpikir.
Betul. Makanya orang bilang advokat itu antenanya banyak, Kak. Karena ide-idenya harus banyak. Langkah strategisnya seperti apa, taktik-taktiknya Ya, seperti setuju. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih Kak Yudi sudah mau berkenan sharing kepada kita terkait dengan tantangan dan maupun pengalamannya selama ini, selama berkarir di dunia advokat pengacaraan, khususnya di bidang hukum juga, dan juga pengalaman Kak Yudis di bisnis-bisnisnya saat ini, bagaimana bisnis dia berhasil juga di tambang teman-teman, di minyak, dan di lampu tadi Kak Yudis juga bilang, beliau bisa dengan serius, asalkan fokus, beliau akhirnya bisa di usia muda menghasilkan hal-hal itu teman-teman. Baik di dunia pekerjaan maupun juga Kak Yudis sukses di dunia akademisinya. Beliau sekarang sebentar lagi akan calon doktoral juga. Sukses selalu Kak Yudis buat karir dan juga apapun yang Kak Yudis sekarang kerjakan. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga buat ini total sudah ada 100 lebih ya teman-teman. Dari tadi tahu. awal kita hadir, yang sudah melihat acara kita, boleh nanti teman-teman nonton ulang, acara kita akan save, dan kita dapat banyak banget informasi baru dari teman-teman dari seorang advokat milenial. Terima kasih Kak Yudis. Ada yang mau disampaikan terakhir Kak? Ya, mungkin pesan untuk teman-teman milenial, pilihlah pilihlah profesi yang sesuai minat kalian. Ya, Pilihlah apa Kak? pilihlah bisa profesi sebagai mahasiswa Profesi. yang sesuai dengan minat kalian. Kan orang Wah, hukum terus menjadi advokat kan bisa menjadi selain advokat tuh bisa ada notaris, ada gitu. wah, itu Tapi saya ulangi lagi ya. sesuai minat kalian dan sesuai dengan passion kalian. Karena advokat Wah, wah. melihat wah dia ini pakai jas ya harus jadi advokat. Tapi passion kita, passion. Wah, teman-teman. Bisa diingat teman-teman ya apa yang kata Kak Yudis, kenali passion kalian dan lakukan, kejar teman-teman apa yang kita cita-citakan, jangan takut, jangan ragu, selama kalian yakin kalian bisa, kejar terus dan seperti apa kata Kak Yudis tadi ceritakan juga yang terakhir, fokus mencari mencapai suatu tujuan, ya insya Allah semoga Tuhan melindungi dan merestui pasti capaian atau cita-cita kalian akan tercapai teman-teman. Begitu ya Kak ya? Dan berusaha keras. Karena usaha tidak akan Ah, mengkhianati hasil. Nah, usaha tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Berusaha keras dan berusaha cerdas, kayak. Nah, Tuh, itu sepakat, sepakat, sepakat. Nah, makasih banyak live-live-nya, teman-teman. Makasih banyak love-love yang udah diberikan juga, teman-teman, buat acara ini. Semoga kita sehat selalu di tengah pandemi. Sehat selalu, Kak Yudis. Semoga kita bisa ketemu lagi sharing-sharing kepada Kak Yudis di lain kesempatan. Sukses selalu, Kak. Selamat siang. teman-teman sampai jumpa. Semoga kita bisa berjumpa kembali teman-teman. Berarti saya Terima kasih, izin live ya, Kak. admin. Ya. Nah,